Segmen kisah napak jejak ulama. Di segmen ini kami akan menceritakan sosok ulama dari mulai kelahirannya, perjuangan, dan dedikasinya untuk mencerdaskan umat. Kali ini akan membahas ulama yang sangat masyhur dan karismatik, bisa disebut ulamanya para ulama, Mbah Yai Khalil Bangkalan. Semoga teman-teman bisa mengambil sebuah keteladanan dari beliau. Inilah kisahnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Di sebuah desa yang sangat damai, ada anak yang lahir pada tahun 1235 Hijriah atau 20 Januari 1820 Masehi. Anak ini yang nantinya akan menjadi ulama besar, mempunyai seorang ayah yang bernama Kiai Abdul Latif, merupakan ulama garis keturunan sampai ke Sunan Gunung Jati Cirebon. Anak ini dibesarkan oleh ayahnya dengan sangat keras disiplin, dikarenakan melihat dari pendahulunya adalah seorang ulama besar Sunan Gunung Jati. Anak ini mempunyai keistimewaan yang sangat luar biasa, rasa haus akan ilmu, khususnya tentang fikih dan nahwu, sungguh luar biasa. Bahkan ia sudah hafal 1002 nadom alfiyah yang berisikan kaidah-kaidah bahasa Arab sejak kecil. Orang tuanya menyekolahkan ke berbagai pesantren untuk menimba ilmu guna memuaskan harapan dan dahaganya akan ilmu dan ilmu lainnya. Perjalanan menimba ilmu di pesantren Mbah Khalil muda mulai perjalanan sekitar tahun 1850 ketika usianya hampir 30 tahun. Dan belajar di bawah bimbingan Kiai Muhammad Nur, tempatnya di Pondok Pesantren Langitan. Ia lalu dipindahkan ke Pesantren Langitan di Bangil, Pasuruan. Ia kemudian pindah ke Pesantren Kebon Candi. Selama bersekolah di pesantren ini, belajar di bawah bimbingan Kiai Nur Hasan yang tinggal di Sidogiri, 7 km dari Kebon Candi. Padahal ia masih memiliki ikatan keluarga dengan Kiai Nur Hasan. Jarak antara Kebon Candi dan Sidogiri kurang lebih 7 km. Namun ia tetap rela melakukan perjalanan cukup jauh setiap harinya untuk menimba ilmu. Setiap perjalanan dari Kebon Candi ke Sidogiri, beliau tidak pernah lupa membaca surat Yasin dan menjadi kebiasaan sampai beliau meninggal. Kesemangatannya sangat luar biasa dalam mencari ilmu, sehingga jarak bukanlah suatu halangan untuk bisa mendatangi pamannya yang berjarak 7 km dari pondok yang ditempati. Dalam beberapa cerita, beliau menjadi buruh selama belajar, padahal ayahnya adalah seorang yang berada. Beliau pernah menjadi buruh batik dan pemanjat pohon kelapa, menerima upah 160 perak setiap 80 pohon kelapa. Murid-murid Mbah Khalil setelah selesai dalam mengembara mencari ilmu, kemudian Mbah Khalil mulai nampak kealimannya. Banyak murid berdatangan untuk mengambil ilmu beliau. Murid yang paling masyhur terdapat 4 santri Syekhona Khalil Bangkalan yang merupakan tiang dakwah Indonesia. Pada awal abad ke-20, 4 santri menyelesaikan studinya pada Kiai Khalil di Bangkalan, Madura. Kemudian keempat santri itu disuruh untuk menyebar ke lintas selat, 2 ke Jombang, 2 ke Semarang. 2 orang murid berangkat ke Jombang, yaitu 1 menerima cincin kakek Cak Nun, dan yang satu lagi Kiai Haji Romli, ayah dari Kiai Haji Mustain Romli, dan diberi pisang mas. 2 orang murid berangkat ke Semarang, yaitu Mbah Hasyim Asy'ari dan Muhammad Darwis. Masing-masing mendapatkan buku untuk dipersembahkan kepada Kiai Soleh Darat. Kiai Soleh Darat adalah seorang ulama terkemuka, ahli nahwu, ahli tafsir, dan ahli hitungan alam. Merupakan keluarga besarnya R.A. Kartini. R.A. Kartini berguru Al-Quran kepada beliau. Bahkan atas bantuan Kartini,
Kiai Soleh Darat menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Jawa Pegon agar bisa dipahami. Karena masyarakat Jawa pada zaman itu masih dalam jajahan kolonial Belanda, dengan kata lain untuk mengelabuhi Belanda. Mbah Hasyim Asy'ari dan Darwis yang kemudian berganti nama menjadi Ahmad Dahlan karena tabarukan bersama gurunya Syekh Zaini bin Dahlan dan seorang mufti Syafi'iyah dari Tanah Haram. Mbah Hasyim Asy'ari dan Ahmad Dahlan diperintahkan oleh Kiai Soleh Darat untuk segera berangkat ke Mekah untuk melanjutkan mencari ilmu di Mekah. Setibanya di Mekah, kedua murid cerdas ini menjadi murid kesayangan Imam Masjidil Haram, yaitu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Mbah Hasyim Asy'ari nampaknya sangat menyukai hadis, sedangkan Mbah Ahmad Dahlan nampaknya lebih tertarik membahas ide dan gerakan Islam. Tentu saja mereka mempunyai sejarah ilmu yang panjang.